Pengertian pendekatan teknologi. Pendekatan teknologis dalam menyusun kurikulum bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Materi yang diajarkan, kriteria sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan tugas atau job analisis tersebut. Pembelajaran PAI dikatakan menggunakan pendekatan teknologis, bila mana ia menggunakan pendekatan sistem dalam menganalisis masalah belajar, merancangkan, mengelola, melaksanakan, dan menilainya. Di samping itu, pendekatan teknologis ini mengajarkan kemanfaatan tertentu dan menuntut peserta didik agar mampu melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai atau sehingga proses dan rencana produknya atau hasil diprogram sedemikian rupa agar mencapai hasil pembelajaran tujuannya. Tujuan dari dievaluasi dan diukur dengan jelas dan terkontrol. Dari rencana proses pembelajaran sampai mencapai hasil tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memiliki daya tarik. Ciri-ciri pendekatan teknologis. Yang pertama, tujuan. Tujuan pada kurikulum ini diarahkan pada pengarahan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan yang bersifat umum yaitu kompetensi diri menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional atau indikator. Kedua, metode. Pengajaran bersifat individual, tapi peserta didik menghadapi serentetan tugas yang harus dikerjakan dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Pada saat tertentu, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Seperti peserta didik harus menguasai secara tuntas tujuan-tujuan program pengajaran. Yang ketiga, organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Tujuan akhir program dinyatakan secara tepat dan operasional, dan tujuan ini merupakan dasar untuk mengorganisasikan bahan pembelajaran. Keempat, evaluasi. Fungsi evaluasi bermacam-macam sebagai umpan balik bagi peserta didik dalam penyempurnaan penguasaan suatu susunan pembelajaran. Umpan balik bagi peserta didik pada akhir suatu program atau semester. Evaluasi juga bisa menjadi umpan balik bagi pendidik dan pengembangan kurikulum untuk penyempurnaan kurikulum. Evaluasi yang mereka gunakan umumnya berbentuk teks objektif. Selanjutnya yaitu penerapan pendekatan teknologis. Penerapan pendekatan teknologis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perangkat lunak atau software, atau disebut juga teknologi sistem. Pada bentuk ini lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologis yang menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua yaitu perangkat keras atau hardware. Pada bentuk ini lebih menekankan kepada penyusunan program pengajaran atau rencana pelajaran dengan penggunaan pendekatan sistem. Cara merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, pernyataan tujuan harus menggambarkan jenis tingkah laku yang diharapkan serta isi atau konteks penerapannya. Yang kedua, rumusan tujuan yang kompleks perlu dijabarkan sehingga tidak mengaburkan jenis perilaku yang diharapkan. Yang ketiga, rumusan tujuan harus menggambarkan bentuk perilaku yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Yang keempat, tujuan pembelajaran harus bersifat realistis sehingga dapat diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran maupun dalam bentuk pengalaman belajar di kelas. Dan yang terakhir, ruang lingkup tujuan harus luas sehingga dapat menembus berbagai bentuk hasil belajar siswa yang menjadi tanggung jawab sekolah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Adapun kekurangannya yaitu sebagaimana konsep kurikulum yang lain, konsep kurikulum teknologis juga mempunyai kelemahan, antara lain sulit menyampaikan bahan pelajaran yang bersifat kompleks atau materi pelajaran yang membutuhkan tingkat berpikir tinggi, sulit mengembangkan domain afektif, sulit melayani kebutuhan siswa secara perseorangan, bakat, sikap, dan minat, dan siswa cepat bosan.
Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, penggunaan berbagai teknologi untuk membantu proses pembelajaran akan membantu mempermudah pekerjaan tenaga kependidikan. Yang kedua, menjadikan pekerjaan lebih cepat, efektif, dan juga efisien. Yang ketiga, membantu perkembangan pemahaman siswa agar lebih cepat dan mudah menyerap materi yang disampaikan. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran akan menghemat biaya pendidikan apabila para tenaga kependidikan benar-benar mengetahui cara mengelola teknologi-teknologi tersebut. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan mengenai pendekatan teknologis. Sekian dan terima kasih.